Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala fi ba'di du'aihi Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahmah, hamba-hamba Allah yang terpilih pada pagi hari ini, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa terucap dari lisan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antara nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat sebagai orang muslim dan nikmat panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita pada pagi hari ini secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan tafaqquh fiddin. Kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kehadiran kita di tempat ini Allah jadikan sebagai salah satu asbab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mengawali pembahasan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah ini, saya akan membaca beberapa kalimat yang tertulis di dalam karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah ini. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adamallahu naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. ولن يستطيع العبد ولو كان له ألف نفس إلى نفسه وألف عمر إلى عمره أن يتقي الله حق تقاته ولو أنفق جميع ذلك في طاعة الله ومحابه وذلك لعظم حق الله تعالى على عباده ولجلال عظمة الله وعلو كبريائه وارتفاع مجده. Ketika beliau menafsirkan surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kata beliau, walan yastati'al 'abdu walau kana lahu alfi nafasin ila nafasihi. Seorang hamba tidak akan mampu meskipun mempunyai 1000 napas di dalam dirinya, wa alfi umrin ila umrihi, meskipun dia diberikan umur sampai ribuan tahun, an yattaqillaha haqqa tuqatihi, untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa.
walau anfaqa jami'a dzalika fi ta'atillahi wa mahabbihi, meskipun dia sudah membelanjakan semua hartanya dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah dan menjalin kecintaan kepada Allah, dia tidak akan mampu untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa? Wa dzalika li'azmi haqqillahi ta'ala 'ala ibadihi. Ketidakmampuan seseorang untuk melakukan takwa dalam makna yang maksimal itu disebabkan karena besarnya hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua hambanya. Wali jalali azmatillahi wa uluwi kibriyaihi wa irtifa'i majdihi, juga disebabkan karena betapa agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap semua hambanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini masih dalam kerangka bahwa agama itu merupakan hubungan timbal balik antara Allah dengan hambanya. Agama di dalam bahasa Arab itu disebut dengan kata dinun, huruf dal, ya, dan nun. Nah, ada kata yang susunan hurufnya hampir mirip dengan dinun, yaitu dainun. Arti dari kata dainun itu adalah utang. Sehingga ada ulama yang mengatakan dinun dainun, agama itu adalah utang. Utang kepada siapa? Utang hamba kepada Allah. Maka di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan ayat yang bunyinya Maliki Yaumiddin. Kata Yaumiddin di situ diartikan bukan hari agama, tetapi hari pembalasan. Allah adalah Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Agama itu adalah tentang bagaimana kita membalas pemberian Allah. Allah itu memberi, ngasih ke kita tanpa hitungan, nggak ada hitungannya. Kita dikasih napas, nggak ada hitungannya. Kita dikasih nikmat bisa melihat, nggak ada hitungannya. Kita dikasih semua nikmat yang nempel pada diri kita, itu tidak ada hitungannya. Makanya ada satu syair dalam bahasa Jawa. Syairnya bunyinya begini: ngawiti ingsun nglarasi iran, yang kelawan muji kanggo pangeran, kang paling rahmat lan kenikmatan, rino wengine tanpa hitungan. Ngawiti ingsun nglarasi iran, kelawan muji maring pangeran, kang paling rahmat lan kenikmatan, rino wengine tanpa pitungan. Ngawiti ingsun, saya memulai membaca syair ini untuk memuji pangeran. Orang Jawa menyebut Allah itu pangeran, bukan pangeran. Pangeran itu artinya tempat nyenger, tempat numpang.
Jadi pada hakikatnya kita ini numpang hidup di dunia, nggak ada pemilik. Makanya salah itu nyebut sertifikat hak milik. Salah itu nyebut sertifikat hak milik. Pada dasarnya kita ini numpang. Makanya orang Madura itu susah diusir dari satu tempat. Pak, tanah ini punya negara. Kapan negara bikin tanah? Iya kan? Tanah ini milik Allah. Bener Pak, cuma caranya salah aja gitu. Ngontrak lama-lama di situ gitu kan, diusir susah. Dibilang ini Pak bukan milik Bapak, ini milik saya. Dulu kapan sampean bikin tanah? Tanah itu milik Tuhan katanya kan. Jadi Allah Tuhan dalam bahasa Jawa itu disebut dengan sebutan pengiran, bukan pangeran. Pengiran itu artinya tempat kita numpang. Karena pada dasarnya kita semua ini numpang. Numpang hidup, numpang makan, numpang minum. Yang namanya numpang sewaktu-waktu disuruh pergi. Sewaktu-waktu disuruh pergi. Ya kan, ada yang suruh pergi ntar udah 70 tahun, pulang suruh pulang. Ada yang 80 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang baru numpang sehari suruh pergi. Ya suka-sukanya yang punya. Nah, karena konsepnya kita ini agama adalah balas budi, utang dengan Allah, maka yang menjadi pemahaman para ulama, kita tidak akan sanggup membayar semua pemberian Allah. Jangan sanggup. Karena itu di dalam Quran surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung semua nikmat yang Allah kasih kepada kalian, la tuhsuha, nggak bakal kalian bisa itu. Maka dulu pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada orang yang tidak percaya bahwa orang itu masuk surga karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, karena rasa belas kasihan Allah kepada orang itu, maka dimasukkan surga. Orang itu protes, ya Nabi Allah Musa, masa iya kita udah ibadah capek-capek begini masuk surga karena rasa kasihan dari Allah, bukan karena ibadah. Lalu kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah bagaimana nih hambamu ini? Maka kata Allah, dibalas, kasih tahu orang itu bahwa kalau dia beribadah seumur hidupnya hanya untuk membalas satu nikmat yang aku kasih, dia nggak akan mampu untuk membalas nikmat tersebut. Ibadahnya nggak mencukupi. Dikasih nikmat mata, nikmat bisa melihat, kita bayar dengan sholat selama 70 tahun, belum tentu kebayar nikmat mata itu. Ya kan? Makanya sholat yang benar, gitu kan? Gimana sholat yang main-main? Yang sholat bener aja belum tentu bisa membayar nikmat, apalagi sholatnya main-main. Banyak orang sholat main-main sekarang, jamaah main-main. Yang disebut sholat berjamaah itu akan mendapatkan keutamaan sholat berjamaah kalau dia bubar setelah imam bubar, apalagi Jumat. Jadi kalau imam sudah berdiri dari berdoa, berarti sudah bubar tuh sholat jamaahnya. Tapi imam berdiri, dia udah bubar duluan, udah Allahumma lantas jalan, maka dia tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Banyak orang yang tak paham, imamnya belum diri, dia udah diri duluan, hilanglah fadilah berjamaah. Sholatnya sah, tapi nilai jamaahnya 0. Ya, sholatnya sah, tapi nilai jamaahnya 0. Maka dulu para sahabat sholat jamaah bareng Nabi baru bubar setelah Nabi berdiri.
Kalau Nabi udah berdiri, barulah para sahabat bubar. Imamnya sudah selesai dia berdoa. Ini imamnya ditinggal, gitu kan? Kata imam, perasaan tadi orangnya banyak, apa jin semua yang sholat? Begitu imam nengok, loh pada kemana ini kan? Jamaahnya sudah bubar. Ini gambaran persatuan umat Islam. Umat Islam itu begitu. Bagaimana mau melawan Israel? Gitu kan? Sholat jamaah aja nggak benar. Yang mau model begitu mau melawan Israel. Israel berjamaah antara Netanyahu dengan Donald Trump berjamaah. Ya kan? Nyerang orang Islam berjamaah. Nah yang diserang nggak pernah berjamaah, ribut terus. Orang Islam gitu. Kunut subuh diributin. Ya kan? Wirid kenceng diributin. Orang bikin sedekah diributin. Pokoknya orang Islam itu senang dengan keributan. Apa-apa diributin. Makanya dulu ada pemain bola dari Semarang namanya Ribut Waidi. Artinya itu sindiran, mendingan ribut di lapangan bola daripada ribut di dalam masalah ibadah. Dulu ada itu penyerang Semarang, PSIS Semarang, namanya Ribut Waidi. Orang Jawa itu namanya ribut, padahal akhirnya diem-diem aja, ya kan? Tapi dikasih nama ribut supaya dia rame. Jadi tidak akan mampu orang itu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, ini didasarkan kepada pengalaman para sahabat. Dan Rasulullah SAW senantiasa berdoa. Apa doanya? A'udzu biridhaka min sakhatika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari murkamu. Aku berlindung dengan ridhomu, ya Allah, berlindung kepada keridhoanmu dari murkamu, ya Allah. Nabi aja masih takut Allah marah. Wa bi mu'afatika min uqubatika, aku berlindung ya Allah kepada rasa maafmu dari hukumanmu. Lindungi aku ya Allah dari ancaman hukumanmu dengan engkau memberikan maaf kepadaku. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung ya Allah kepadamu dari siksa yang engkau tebarkan ancamannya kepada siapapun. La uhsi sana'a 'alaika, aku tidak mampu menghitung berapa banyak pujian kepada engkau ya Allah. Anta kama asnaita 'ala nafsik, engkau sebagaimana engkau puji dirimu sendiri. Jadi pujian untuk Allah itu tidak terbilang, nggak bisa dihitung. Makanya kata alhamdu di dalam surat Al-Fatihah diterjemahkan bukan pujian, tapi segala puji. Bahasa Jawanya sekabehane puji. Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku kaduwene Allah Rabbil alamin, kang mangirane wong alam kabeh. Untuk sholat nggak begitu, kan gitu kan? Kalau sholat boleh pakai bahasa daerah, repot pak. Kanti muji asmone Allah ingkang moho tapi nerjemahin Quran pakai bahasa Jawa tuh enak, kerasa itu, feel-nya itu kerasa betul. Bagaimana dulu orang Jawa itu mendengar ajaran Islam. Orang Jawa itu dulu nggak kenal baju, nggak tahu pakai baju. Siapa yang bilang
yang bilang itu Ma Huan, seorang pelancong Cina, utusan dari Kaisar Cina yang datang pertama kali ke Kediri dan Majapahit, melihat bagaimana orang Jawa itu tidak ada yang pakai baju. Jadi orang Jawa itu telanjang dada, kurus-kurus. Yang gede badan itu para raja, itu badannya gede. Cuma pakai sarung, terus nanti di sininya ada keris atau golok. Orang kemana-mana bawa golok. Kata Mahuan, yang pakai baju itu orang Arab dan orang Cina. Pedagang-pedagang Islam yang tinggal di pinggir-pinggir pantai itu pakai baju. Maka ketika pedagang-pedagang itu berdakwah, ngajak pakai kelambi, pakai baju, di situ orang Jawa mau terima. Selama ini nggak ada ajaran agama yang mengajarkan tutup aurat. Maka barulah orang Jawa di Pulau Jawa ini baru kenal yang namanya baju setelah mereka menjadi Muslim. Baru kenal yang namanya baju. Nah, yang memperkenalkan baju itu orang Islam. Kemudian begitu lihat orang Cina pakai baju, maka mereka menyebut bajunya baju koko, yaitu baju yang dipakai orang Cina. Nah, kalau orang Islam memperkenalkan namanya baju takwa, itulah yang dipakai namanya surjan orang Jawa. Lurik itulah pakaian yang diperkenalkan para penyebar Islam. Ikat kepala pakai udeng-udeng, akhirnya jadi belangkon. Itu awalnya adalah ikat kepala versi orang Arab. Lalu kemudian bagaimana caranya supaya orang Jawa nggak hilang identitas? Maka ditarik ini kainnya ke depan, set begini, kemudian dikumpulin di belakang. Nah, itulah yang jadi namanya belangkon. Jadi orang Jawa itu awalnya itu nggak pakai baju. Ketika dakwah Islam suruh pakai baju, sholat ojo udo, jangan telanjang ketika melaksanakan sholat, lalu tutup kain. Akhirnya kenalah yang namanya jahit. Makanya ada satu syair yang diperkenalkan oleh Sunan Kalijogo. Dodot tiro, dodot iro, kumitir bedaing pinggir, dodo mono, jlumantono, kanggo sepo mengko sore, kanggo sepo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar mangane yo sura o sura iyo dodot tiro. Baju kan kamu kumitir bedah ing pinggir, sobek di bagian pinggirnya, dodo mono jlumantono, rapihkan, jahit, ya kan, jahit. Untuk apa? Kanggo sebo mengko sore, sebagai persiapan buat besok sore, buat nanti sore. Maksudnya apa? Buat persiapan mati. Pakaian Islam dan imannya harus diperbaiki. Jadi iman dan Islam itu pakai pakaian, diumpamakan itu. Ya, dari mana itu kita tahu bahwa itu tentang ajaran Islam? Dilihat, ya kan, bocah angon, penek no blimbing kuwi lunyu penek no, kanggo basuh dodot tiro, kanggo basuh dodot tiro. Ya, nah itu ada pohon blimbing sayur. Batangnya, cabangnya ada 5. Maksudnya rukun Islam. Penek no blimbing kuwi, lunyu penek no.
Meskipun licin, naik. Artinya apa? Meskipun ajaran Islam itu susah, amalkan tetap. Walaupun kita nggak sempurna, usahakan. Sholat walaupun belum sampai khusyuk, tetap sholat. Bukan khusyuk yang kita kejar, yang kita kejar ridho Allah. Mugi-mugi Allah ridho. Leres mboten? Leres nggih? Leres. Niki nganggo bahasa Jawi mawon nggih? Yang Betawi kasihan kan gitu. Keseksa gua aja di situ. Jawa mulu kan gitu kan. Udah kontrakan gua dibeli sama Jawa kan gitu kan. Pengajian Jawa lagi kan gitu. Jawa katanya ngontrak di mari, beli akhirnya. Ya kan? Mau orang Jawa ada di mana-mana. Pondok Labu banyak Jawa lagi kan gitu kan. Nah, kata orang Betawi gitu. Di pengajian Jawa lagi katanya kan. Bang dasar Jawa lu kan gitu. Ya. Jadi Islam itu meskipun berat, tetap amalkan walaupun berat. Itu sudah dikasih tahu oleh Sunan Kalijaga. Penek no blimbing kui, lunyo penek. Meskipun licin, panjang. Karena Allah tidak menuntut kesempurnaan dari kita. Allah nggak menuntut kesempurnaan. Yang Allah tuntut dari kita itu istiqomah. Konsisten. Allah nggak nuntut kesempurnaan. Allah tahu kita nggak sempurna kok. Wong puasa aja masih gibah orang. Walaupun judulnya pengen masuk surga, gibah mah jalan terus. Ya kan coba di itu kan gitu. Kalau lagi terawih, apalagi ibu-ibu udah booking tempat duluan. Orangnya mah gak ada sajadahnya di situ. Mau kenanya di situ, tapi bukan ibu-ibu sini. Paling ada 1-2 lah. Ya, orangnya kemana gitu kan, mau ngisi sab nggak boleh, kenapa? Udah dipesan Bu, sejak kapan Baitur Rahmah panitia Ramadan itu bikin yang namanya kupon untuk booking saf? Kan nggak ada. Jadi walaupun kita ini pengen masuk surga, tetap aja kita ngegibah orang, kadang-kadang suka ngerasani orang. Memang manusia pada dasarnya tidak sempurna, nggak sempurna. Allah tahu kok. Kita pengen sholat khusyuk, tapi kepikiran kan waktu berangkat sholat subuh itu kunci rumah udah dikunci belum ya? Kan gitu kan? Kepikiran khusyuknya di mana itu? Mana lagi banyak maling motor lagi sekarang kan begitu? Itu kunci motor tinggal apa enggak kan gitu kan? Kepikiran tidak sempurna. Allah tidak menuntut kesempurnaan dari kita. Tapi yang Allah tuntut itu dari kita adalah ketaatan. Konsistensi, istiqomah. Maka orang yang taat itu Allah kasih 2. Kata seorang ulama, Syekh Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan bahwa orang yang taat itu Allah kasih 2 faedah, 2 keuntungan. Yang pertama, orang yang taat itu Allah tutup semua aib dirinya. Allah tutup. Kita ini bersyukur, alhamdulillah orang nggak tahu kurang-kurangnya kita, borok-boroknya kita. Kita bersyukur. Kenapa? Karena Allah udah tutup. Maka Allah marah kalau ada orang menceritakan keburukan dirinya. Habis berzina cerita, ya Allah marah. Habis berzina dia cerita. Beda kalau ketahuan. Cerita, nggak boleh cerita. Kalau habis berbuat maksiat dia nggak boleh cerita. Kenapa? Itu Allah sudah tutup semua keburukannya. Ini habis berbuat dia cerita. Ya kan? Cukup kita dengan Allah yang tahu keburukan itu. Ya Allah, saya minta ditutup keburukan saya, ya Allah. Zaman sekarang gara-gara media sosial orang menceritakan aib. Cerita aib rumah tangga. Cerita kalau dia ada masalah sama suaminya. Cerita kalau dia ada masalah sama istrinya. Dibuka sendiri aibnya. Apa gak bodoh itu? Padahal Allah sudah tutup rapat-rapat supaya orang tidak tahu kekurangan orang tersebut. Maka orang yang taat itu Allah tutupi semua kesalahannya. Allah tutup. Ya.
sekarang itu inginnya pengen kalau ngancem itu nanti saya buka semua dosa kamu. Buka aja. Akhirnya takut mengkritik. Karena takut dosanya dibuka. Nggak apa-apa Pak, buka aja Pak, semua orang juga punya dosa Pak. Kalau Bapak mau buka dosa saya, buka Pak. Begitu dong, kalau dia berani. Cuma kan dia takut Pak. Kenapa? Karena jahil. Itu yang macam-macam itu nanti saya buka dosanya baru tahu. Emang dia siapa? Malaikat Mungkar Nakir, Raqib Atid, bisa ngebuka dosa orang. Ini ancaman yang disebar oleh Dajjal ini di akhir zaman. Kita semua punya dosa dan kita bersyukur Allah tutup semua dosa kita karena sebab taat. Maka orang yang taat itu Allah tutup semua aib dirinya. Yang kedua, Allah kasih panjang umur sebab ketaatan. Jadi kalau kita masih panjang umur sampai hari ini, mudah-mudahan itu karena sebab kita taat. Mudah-mudahan karena sebab kita taat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapa sih manusia yang paling baik? Kata Rasulullah, ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, manusia yang paling baik itu man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang umurnya panjang, amalnya makin bagus, makin cakep, itulah orang yang paling baik. Makin tua, makin taat. Gitu kan? Bukan makin tua makin rajin nonton dangdut, organ tunggal kan gitu kan? Makin tua makin rajin nonton dangdut, ya Allah. Itu yang disebut seburuk-buruknya manusia, kata Rasulullah, man tala umruhu wa syarra amaluhu. Orang yang umurnya panjang tapi amalnya tetap jelek. Nah, itu orang yang paling buruk. Kita mudah-mudahan masuk ke dalam kategori orang yang baik, yang umurnya panjang, amalannya makin baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena beratnya takwa itu dikatakan wa qad bulighna anna lillahi malaikatan lam yazalu mundu khalaqahumullahu fi ruku'in wa sujudin wa tasbihin wa tasdiqin wa taqdisin. Sampai riwayat kepada kami bahwasanya Allah mempunyai banyak malaikat. Lam yazalu mundu khalaqahumullahu fi ruku'in wa sujudin wa tasbihin wa taqdisin. Mereka sejak Allah ciptakan mereka sampai hari ini, mereka tidak berhenti ruku, tidak berhenti sujud, tidak berhenti tasbih, dan tidak berhenti mensucikan Allah. Ada malaikat sejak dulu diciptakan sampai hari ini kerjanya cuma sujud, tasbih, ruku, mengucapkan takdis, mensucikan nama Allah. La yafturuna anhu wa la yastaghiluna bi ghairihi. Mereka tidak putus dari semua amalan itu dan mereka tidak disibukkan dengan amalan yang lain. Fa idza kana yaumul qiyamati yaquluna, begitu datang hari kiamat, hari kehancuran, mereka mengatakan subhanaka walakal hamdu, maha suci Allah, maha suci Engkau ya Allah, dan bagimulah semua pujian. Ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, kami tidak mengenal Engkau ya Allah, kami tidak mengetahui Engkau ya Allah dengan pengetahuan yang benar-benar sempurna. Wala abadnaka haqqa ibadatik, dan kami tidak beribadah kepada Engkau ya Allah dengan ibadah yang sebenar-benarnya. Kenapa? Saking takutnya dan saking merasa bahwa ibadahnya tidak sempurna, maka para malaikat itu tidak berhenti sujud, rukuk, tasbih, dan memuliakan nama Allah. Karena dia tahu ibadahnya nggak mungkin bisa membayar semua nikmat yang Allah berikan. Itu para malaikat sampai mengatakan, kami ibadah ini ya Allah nggak ada sempurna-sempurnanya, padahal ribuan tahun ibadah. Kami tidak mengenal Engkau ya Allah dengan sebaik-baiknya, sehingga karena rasa takut itu tidak membuat kami berhenti dari beribadah. Ini malaikat. Maksudnya apa? Sebagai perbandingan, malaikat yang tidak melakukan dosa saja merasa tidak sempurna ibadah, apalagi kita. Kita jangan kayak iblis. Iblis itu ibadah 5.000 tahun. 5.000 tahun ibadah di bumi, 5.000 tahun ibadah di langit.
Begitu lamanya iblis melaksanakan ibadah, sampai-sampai iblis merasa dia ini bebas dari kesalahan dan bebas mau ngapain aja. Maka ketika disuruh sujud kepada Adam, iblis gak mau sujud. Alasannya apa? Saya udah sujud pada Engkau ya Allah 5.000 tahun, bukan waktu yang sebentar. Saya berjihad di jalan Engkau. Iblis itu ikut perang, berjihad mengusir semua setan yang menguasai bumi bersama dengan para malaikat. Udah berjihad. Kata iblis, ngapain cuma sujud kepada Adam? Saya juga udah berjihad. Maka Allah mengatakan, ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu dari surga ini, kamu terkutuk wahai iblis. Fa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Fa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, maka engkau berhak untuk mendapatkan laknat sampai datangnya hari kiamat. Allah marah. Ternyata ibadah yang ribuan tahun itu hanya hilang, gugur hanya karena satu tindakan, yaitu nggak mau sujud kepada Adam. Hati-hati, jangan sampai ibadah kita ini membuat kita seperti iblis. Apa itu? Sombong, ya kan? Nggak mau hormat kepada perintah, menganggap dirinya paling benar. Jangan sampai begitu. Ya, jangan sampai kita ibadah ini seperti iblis, tapi ibadah kita harus seperti malaikat. Meskipun banyak ibadah yang sudah kita lakukan, tetap kita merasa, ya Allah, ini mah belum apa-apa ya Allah. Di mata Engkau ini mah bukan apa-apa. Aku cuma minta ridho-Mu ya Allah. Meskipun ibadah ini belum apa-apa, belum apa-apa. Kita kalau dibanding sama sahabat, dibanding sama Nabi, ngikut sholat pakai cara Nabi. Alamat Pak, ya kan, asam urat kambuh. Nabi sholat sampai bengkak-bengkak, kan gitu kan. Kita nggak sholat karena asam urat, kan gitu kan. Nabi sholat sampai bengkak-bengkak. Nabi tiap malam tidurnya itu cuma 3 jam. Sebentar Nabi tidur. Beda sama kita. Nabi tidur sedikit, kita sedikit-sedikit tidur. Nabi makan sedikit, kita sedikit-sedikit makan, kan gitu kan. Jauh Pak, jauh antara langit dengan sumur perbandingan kita dengan Nabi. Sampai kata Aisyah, ya Rasulullah, engkau sudah diampuni dosa sebelum dan sesudah, kenapa masih repot kayak begini? Maka Nabi memberikan jawaban, afala akunu 'abdan syakura. Memang salah kalau aku menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi Nabi ibadah dalam rangka syukur kepada Allah. Maka orang kalau nggak pernah sholat, tanda dia nggak pernah syukur kepada Allah. Dia nggak pernah ibadah, tanda dia nggak pernah syukur kepada Allah. Maka kalau susah, kata Allah, syukurin. Kalau dia susah, kata Allah, syukurin, kan gitu. Kenapa? Karena nggak pernah bersyukur. Jadi kita bersyukur itu, cara kita bersyukur adalah dengan beribadah. Waqad qala ba'dul ulama'i inna qaulahu ta'ala. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, mansuhun, dihapus keberlakuannya dengan firman Allah yang lain, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekuat tenaga, semampu yang bisa kamu lakukan. Ya, ini ada di dalam Quran surat At-Taghabun di ayat yang ke-16. Tetapi pendapat ini dibantah. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama ada yang berpendapat al-ayatus tsaniyatu mubayyinatun lil muradi minal ayatil ula. Ayat yang kedua, ittaqullaha mastata'tum, ini menjelaskan ayat yang sebelumnya. Bahwasanya kalau kita bertakwa sebenar-benarnya takwa, nggak mungkin sanggup, maka diberikan penjelasan. Maksudnya bertakwalah sesuai dengan takaran kemampuan kamu. Kalau sempurna nggak bisa, maka paling tidak kita konsisten di dalam menjaga ketakwaan sesuai dengan kemampuan. Bisanya begini ya begini. Maka kalau ibadah, kita ngomong sama Allah, ya Allah, begini yang baru saya bisa ya Allah. Ya kan, belum bisa khusyuk. Pertama kita harus bersyukur dulu bisa ibadah. Alhamdulillah bisa sholat subuh berjamaah. Terima kasih ya Allah.
Bisa sholat subuh berjamaah meskipun masih kepikiran tadi pas berangkat ngeliat pocong deh kayaknya. Kan meskipun kepikiran. Meskipun kepikiran, ya Allah tadi saya ketakutan, ya Allah bawa motor ketemu begal apa enggak. Ya kan, meskipun tawakal kita kurang, tapi bersyukur dulu. Alhamdulillah sampai Baitur Rahmah. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan rasa syukur itu dengan nikmat beribadah yang lain. Ditambah tuh nikmatnya. Maka insya Allah nanti sholatnya makin khusyuk. Ya kan, sholatnya makin khusyuk karena bersyukur lebih dulu. Itu dulu yang namanya mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kita. Alhamdulillah walaupun pakai kursi, yang penting saya sholat. Ya Allah sebenarnya pengen sholat nggak pakai kursi, tapi bisa cuma pakai ini. Tolong terima ya Allah. Inilah kemampuan saya sholat pakai kursi. Wahada huwa shawabu insyaallah taala. Ini pendapat yang benar bahwa ittaqullaha mastata'tum. Ayat ini menjelaskan ayat tentang haqqa tuqatih. Maka berat bagi khatib Jumat itu menyampaikan nasihat takwa dengan kalimat ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Berat memang. Maka ada khatib Jumat yang akhirnya pakai ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Pakai ayat yang lebih ringan maknanya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Nah ini juga berat, tapi masih mending daripada haqqa tuqatih. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Dengan takwa itu Allah akan perbaiki semua amal kita. Ya, yuslih a'malakum. Lalu kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni semua dosa kita semuanya. Ya kan? Wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima, dan yang demikian itu di sisi Allah merupakan keberuntungan yang besar. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kita tidak dituntut untuk menjadi sempurna, tapi kita dituntut untuk taat patuh kepada perintah, enggak dituntut sempurna. Ya udah, bisanya begitu ya begitu. Ya kan? Mau diapain lagi? Gitu kan? Mau baca Quran, mau sampai tadi kayak imam, susah, udah lidahnya udah kaku. Ya kan? Susah. Mau belajar ngaji, saya pengen kayak Imam Al-Haram, kalau kata saya gitu kan, nggak bakal bisa. Ya udahlah, bisanya ya kan aku karena setangin, wah iya karena setangin, ya udahlah kan gitu kan, dimaafin kok. Kenapa? Udah setelannya nastangin gitu kan, mau di gitu kan, kasihan nyiksa. Ya udahlah kan gitu kan, kecuali kalau masih anak masih bisa dibentuk. Udah usia 60 baru belajar tahsin Quran. Ya kan, umur 70 tahsin, ya namanya berusaha, tapi ya nggak apa-apa, tapi juga jangan maksa kan gitu kan. Udah jalanin aja, yang penting syariat belajarnya sudah dijalankan. Udah, namanya ittaqullaha mastata'tum. Pengen belajar sholat khusyuk, ikut pelatihan sholat khusyuk, gimana caranya? Keluar gitu kan, ya gitu kan, kayak sehat aja kan gitu kan. Udah mastata'tum, yang penting udah tahu mau mengamalkan. Ya Allah saya nggak bisa sempurna, saya udah tahu ya Allah, cuma untuk sampai sempurna nggak bisa gitu. Sama ibu-ibu juga jangan nuntut suaminya harus sempurna, cuma kepada aku setia, itu syirik. Setia cuma kepada Allah, bukan kepada manusia kan gitu kan. Jadi kalau bapak-bapak kadang-kadang ada kurangnya bu, namanya juga bapak-bapak bu, makin tua makin kagak jelas. Laki-laki mah gitu bu, makin tua makin kagak jelas. Coba aja kalau bapak-bapak udah ngumpul di pos RW, apa juga dikomentarin, ya kan. Orang bikin proyek ditanya lah kan gitu kan, padahal bukan mandor. Kok kayak gitu mas, galinya mas, saya coba kayak gitu kan, itu makin gak jelas itu. Ya
Ya kan? Makin gak jelas lagi kalau udah bapak-bapak main sepeda bareng, udah makin gak jelas deh. Ayo kita sampai UI bisa nggak kan gitu kan? Padahal kan asam urat dan gitu loh. Nantang sampai UI, sampai pasar Pondok Labu aja udah mos-mosan. Ini nantang sampai UI kan makin gak jelas bu. Makanya dimaklumin yang gak jelas itu kan gitu kan? Ya didoain suami kan gitu kan. Jangan menuntut supaya suami selalu sempurna. Wah, pokoknya aku harus dipenuhi yang namanya kebutuhan uang belanja. Kalau bisa 3 digit. Sekarang dolar udah 17.000. Bagaimana bisa sampai 3 digit? Yang kerja aja banyak yang di PHK kan gitu kan? Udahlah syukuri apa yang ada. Disyukuri ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Semoga dikasih keberkahan. Mudah-mudahan pensiun 4 juta cukup ya Allah, 3 bulan ya Allah. Cukup buat dilihatin gitu kan, bukan dipakai. Cukup ya Allah, mudah-mudahan cukup ya Allah. Keadaan makin seperti ini ya Allah, maka di sini kita makin banyak tawakal, terutama memperbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Nabi mengatakan sebagaimana riwayat Imam Bukhari, wa inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi aktsara min 70 marratan. Aku ini selalu minta ampun kepada Allah, kata Nabi, dan selalu bertobat kepada Allah satu hari tidak kurang dari 70 kali mengucapkan istighfar. Ada satu kisah menarik. Ada dulu ulama hebat namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini ulama hebat, temannya Imam Syafi'i, pendiri mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal ini satu waktu berkunjung ke satu daerah di Irak, kemalaman. Karena kemalaman dia cari tempat nginep, ketemu masjid. Akhirnya dia pikir bisa nih numpang tidur di masjid, karena nggak ada hotel zaman itu. Begitu dia rebahan, diusir sama mertua. Nggak boleh tidur di masjid, nggak boleh tidur di dalam. Ini tempat sholat. Keluarlah Imam Ahmad, kalau gitu bisa di emperan. Begitu duduk di emperan diusir lagi, nggak boleh juga di sini katanya, nggak boleh tidur di masjid. Saya kemalaman, nggak ada tempat nginep, saya bukan orang sini, nggak boleh pokoknya. Ada di Sumatera Utara orang numpang nginep dibunuh, numpang nginep di masjid di Sibolga itu kan, malah dibunuh, dipukulin. Imam Ahmad hampir tuh kayak begitu, udah ditarik-tarik, malam-malam rupanya peristiwa itu kelihatan oleh tukang roti tetangga masjid. Ada tukang roti, lihat dari dalam, ada apa ribut-ribut malam ini kan? Lihat orang tua umur 60 tahun digeret-geret begini kan? Kenapa? Ini orang ngeyel katanya di bapak ini. Dibilang nggak boleh nginep di masjid, dia pengen tidur di masjid. Udah, jangan gituin. Pak, nginep di rumah saya aja Pak, saya ada kamar kosong. Tapi nggak bagus kamarnya. Beneran nih, beneran. Bapak boleh nginep di kamar saya, di rumah saya. Akhirnya diajaklah dia ke rumah tukang roti itu. Yang namanya tamu nggak langsung masuk ke kamar tidur kan gitu kan? Pasti ada basa-basi dulu, duduk dulu di ruang tamu kan? Kebetulan ruang tamu ini sekaligus showroom, itu tempat bikin roti. Ngobrol lah kan? Gak mungkin langsung, maaf nih Pak, ngantuk Pak, mau tidur, kurang ajar bener nih tamu kan? Ngobrol dulu, ngobrol. Setelah ngobrol, perhatiin kok ini orang tukang roti diajak ngobrol malah keluar kamit mulutnya kan? Sambil dia ngaduk adonan roti, nabur garam, komat kami. Akhirnya Imam Ahmad penasaran, nanya, Pak, itu komat kami baca apa sih? Baca mantra? Bukan, saya baca istighfar. Baca istighfar. Kenapa baca istighfar? Emang dosa apa katanya? Saya udah ngamalin istighfar ini 30 tahun. 30 tahun saya ngamalin istighfar, nggak berhenti saya baca istighfar. Ini juga ngomong sama istighfar ya, astagfirullahaladzim. Kok ngomong kan gitu kan? 30 tahun semua hajat saya dikabul. Saya mau apa Allah kabulkan, gara-gara istighfar. Cuma satu yang belum dikabul. Apa itu? Saya pengen ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Orang ini depan. Kata Imam Ahmad, yang bener Pak. Iya katanya. Pantesan gara-gara istighfar kamu saya diusir dari masjid. Gara-gara istighfar kamu itu, inilah yang membuat saya kesini. Bapak Ibu
dipeluk lah kan. Akhirnya hajatnya kabul semua. Dia pengen banget ketemu Imam Ahmad, orangnya malah datang sendiri ke rumah, bukan dia datang ke rumah Imam Ahmad. Itu artinya istighfar ini luar biasa, kekuatan istighfar. Ibu ya, kalau mau hajat kabul banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya kan, jalan istighfar, duduk istighfar, ngapa-ngapain istighfar. Cuma jangan pas buang air istighfar, udah gitu aja. Buang air mah diem aja udah, biar keluar, jangan istighfar. Jadi ngapa-ngapain daripada kita ngelamun istighfar. Kata Rasulullah SAW, man lazamal istighfar, siapa yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin faraja. Allah jadikan dari setiap kesulitan ada jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah datangkan rezeki dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Istighfar yang banyak dalam keadaan seperti ini, hawa yang makin panas, situasi makin enggak jelas, ya kan, dolar makin naik, harga-harga makin naik, maka kita perbanyak istighfar. Allah katakan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak mungkin Allah mendatangkan siksa kepada mereka sedangkan mereka selalu minta ampun membaca istighfar. Ini negeri lagi diazab. Lagi diazab nih negara. Saya sih ngomong terang-terangan lagi diazab. Ya kan? Ada orang yang merasa ini azab datang, ada orang yang nggak merasa di azab. Apa tanda azab itu datang? Maksiat di mana-mana. Itu tanda azab sedang datang. Maka penawarnya adalah istighfar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ketakwaan kita. Allah menerima amal ibadah kita. Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu taat, orang-orang yang selalu mendapatkan keberkahan, orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.